Nampak Nyonya Rindi menatap kesal Jay yang malah membela Anissa. Kenapa Anda berkata seperti itu? Seharusnya Anda menegur calon istri Anda yang tidak tahu diri itu. Sentak Nyonya Rindi membuat Jay menaikkan alisnya sebentar lalu menatap nyalang Nyonya Rindi dan Safira. Nyonya Rindi yang terhormat, istri pemilik rumah sakit besar, yang katanya istrinya itu sangat ramah dan baik hati serta tidak sombong. Apakah ini Nyonya Rindi istri dari Tuan Rion dan Natamakel? Tanya Jay lalu melingkarkan tangan kirinya di pinggang Anissa dengan santai. Anissa malah dibuat melotot, karena Jay tidak minta izin main peluk pinggang orang aja. Mas, kenapa kamu memeluk pinggang aku? Cicit Anissa pelan menatap kesal Jay. Biar nenek tua ini tahu, kalau kamu adalah calon istri yang paling aku cinta, jawab Jay pelan sambil menatap Anissa. Tuan Jay yang terhormat, apa Anda yakin kalau perempuan ini adalah calon istri Anda? Karena sangat terlihat tidak berpendidikan sekali, mungkin sama saja dengan Sahra itu, ucap Nyonya Rindi. Ketika Gavin ingin menyahuti ucapan Nyonya Rindi, Gaskra lebih dulu menarik tangan mamanya agar kembali ke meja mereka. Gaskra mengambil ponsel dan kunci mobilnya dan meninggalkan tempat itu, karena ulah mamanya yang membuatnya malu. Apa sudah selesai makannya? Kita pulang aja, ajak Gavin kepada adiknya. Aku masih mau jalan-jalan sama Anissa dan Mbak Lenzi Bang, jawab Sahra, lalu menoleh ke arah si kembar karena dari tadi kedua bocah itu tidak ada suaranya. Astagfirullah, anak siapa ini? Kaget Sahra, melihat muka celemotan keduanya. Nampak keduanya bersandar di kursi dengan wajah yang tenang. Ya Allah Alvin, Alea, apa muka kalian berdua abis ketumpahan es krim? Kenapa es krimnya bisa jadi di hidung gini? Tanya Anissa lalu membersihkan wajah keduanya memakai tisu basah yang selalu dia bawa kemana-mana. Es krimnya enak ma, mata Ale dan Abang sampai ngantuk mendengar suara nenek-nenek itu tadi, ucap Alea santai seperti di pantai. Anissa sampai geleng-geleng kepala mendengar ucapan Alea. Setelah itu mereka berjalan dan ditemanin oleh Jay dan Gavin. Apa Abang tadi ketemu klien? Iya. Kami tadi ketemu klien di luar, namun Pak Jay bilang kalau Alvin mengirimkan dia lokasi lewat jam tangannya itu, jawab Gavin pelan. Ra, gimana kalau beli persiapan untuk bayi kamu, ajak Lenzi. Tapi aku belum tahu jenis kelaminnya, soalnya belum kelihatan, jawab Sahra. Oh, ya udah nanti aja kalau udah tahu jenis kelaminnya. Kamu harus kasih tahu aku ya, biar aku bisa beliin buat dedek bayi juga. Ucap Lenzi terkekeh. Siap mbak, jawab Sahra tertawa. Sahra yang berjalan di samping Gavin pun menoleh ke belakang karena mendengar ada orang memanggil namanya. Seketika Sahra bersembunyi di belakang Gavin. Karena melihat yang memanggil namanya itu adalah Arik. Ada apa memanggil adik saya? Apakah ada urusan penting? Ketus Gavin menatap datar Arik. Arik bersama dengan istrinya, terlihat istrinya menatap sinis Sahra. Sahra, ada yang mau aku bicarakan. Ucap Arik yang terus menatap Sahra. Oh, apa ini laki-laki itu Sahra? Tanya Lenzi berjalan mendekat ke arah Arik. Sangat cocok untuk Lenzi melampiaskan amarahnya kepada Arik itu, karena tadi kurang puas dia berdebat dengan nenek lampir itu karena keburu pergi. Ada apa manggil-manggil Sahra, mau bayarin utang? Tanya Lenzi sambil bersedekap dada. Aku enggak ada urusan sama kamu. Aku cuman ada urusan sama Sahra. Ketus Arik. Kamu mau ngapain mas? Bukannya kamu bilang udah lupain dia? Jangan bilang kalau kamu malah mau mengambil anak kalian itu. Aku enggak sudi. Pekik Sita membuat Arik menatapnya tajam. Enggak sudi. Yang sudi memberikan kalian anak juga siapa? Emaknya yang hamil dan melahirkan nanti, lah kalian berdua malah enak-enak mau ngambil anak orang,
mau anak ya bikin sendiri, jangan mau mengambil anak yang sudah kamu campakan dan yang ingin kamu lenyapkan itu, sahut Lenzi. Sahra. Arik mencoba mendekati namun Gavin langsung menarik tangan adiknya pelan agar menjauh dari Arik. Sahra, aku masih cinta sama kamu, aku minta maaf, aku mau kau bertanggung jawab dan menikahi kamu, ucap Arik dengan wajah dramatis. Kamu gila mas. Mentang-mentang aku enggak bisa hamil lagi kamu malah mau balikan sama perempuan ini. Sentak Sita dengan geram. Ayo, Gavin menarik tangan Lenzi dan sebelah tangannya memegang tangan Sahra. Gavin malas mendengar ucapan Arik yang tidak bermutu itu. Sedangkan Dinda berjalan di samping Anissa sambil memegang tangan Alea juga. Sedangkan Alvin bergandengan tangan dengan dadinya. Sesampainya di parkiran mall mereka berpisah lagi, karena Jay dan Gavin harus balik ke kantor. Sahra, teriak Arik. Sahra melotot karena melihat laki-laki itu yang berlari dengan ngos-ngosan. Lenzi langsung menyembunyikan Sahra di belakangnya, karena takut Arik tiba-tiba menyentuh Sahra. Sahra, dengerin penjelasan aku dulu cuman terpaksa nikah sama Sita, karena paksaan mama dan papa, aku cintanya cuman sama kamu, ucap Arik dengan tatapan dalam. Lenzi dan Anissa sama-sama memutar bola matanya malas, mendengar bualan buaya darat itu. Lagian apa yang kamu harapkan lagi sama aku? Anak ini bukan anak kamu, tapi anak aku sama cowok lain. Bukankah waktu itu kamu memaksa aku agar menggugurkan kandungan aku? Ya udah aku kabulkan ucapan kamu, jadi anggap aja kita enggak pernah kenal lagi, ucap Sahra sambil memegang baju Lenzi karena takut Arik tiba-tiba menyerangnya. Orak Arik tempe, bisakah kamu menghilang dari hadapan kami? Udah basi tahu rayuan maut kamu itu. Kamu yang meninggalkan Sahra jadi jangan memohon-mohon lagi untuk balikan, karena sampah seperti kamu cocok dibuang ke tempatnya, ucap Lenzi menarik tangan Sahra pelan masuk ke dalam mobil. Nis kami duluan ya, ucap Lenzi sedangkan Sahra hanya tersenyum ke arah Anissa dan kedua bocah itu. Sedangkan Dinda dia yang menyetir. Iya, hati-hati mbak, ucap Anissa sambil melambaikan tangannya. Sedang Arik terus ditarik istrinya agar berjalan menuju mobil mereka. Anissa dan si kembar pun masuk mobil dan mobil itu perlahan meninggalkan parkiran. Anissa melirik spion terlihat Arik dan istrinya itu adu mulut dan saling dorong. Tiba-tiba bilang sangat mencintai kamu, mungkin karena baru tahu kalau Sahra anak orang berada, gumam Anissa. Sahra bercerita dengan detail kepada dia dan Lenzi waktu itu, hingga Arik yang tidak tahu keluarga dia pun Sahra ceritakan. Apa kalian berdua mengantuk? Tanya Anissa pelan sambil memeluk Alea. Sedikit saja Mom, kami berdua sangat suka gaya Momi melawan nenek-nenek itu, jawab Alea sambil mengacungkan jempolnya. Dia nenek jahat Ale, sama seperti nenek yang di rumah sakit waktu itu, timpal Anissa. Kalau saja dia menyakiti Momi tadi, pasti akan Ale gigit dan tarik-tarik rambutnya, biar tahu rasa. Ale menguap lalu menyembunyikan wajahnya di perut Anissa. Kalau ngantuk bobo aja sayang, ucap Anissa sambil mengelus belakang bocah itu. Alvin ngantuk juga. Kok diam aja? Enggak Mom, Alvin cuman suka dengar suara Momi, jawab bocah itu membuat Anissa terkekeh mendengarnya. Kenapa suka dengar suara Momi? Suka aja, karena Alvin sayang Momi, jawab bocah itu nyengir kuda. Sedangkan Alea sudah tertidur dengan nyenyak di pangkuan Anissa. Di rumah Sahra. Malam hari. Sahra makan dengan kedua orang tua dan kedua abangnya. Tadi ada laki-laki brengsek itu mau ngajak Sahra balikan, ucap Gavin. Pak Akmal dan yang lainnya langsung menoleh. Siapa? Laki-laki kurang ajar itu? Tanya Ervan. Gavin langsung menganggukkan kepalanya mengiyakan. Mau apa dia? Enggak kamu kasih bogeman mentah ke muka songongnya itu?
Asal kalian tahu waktu aku menghajar muka dia sampai babak belur waktu itu, dia ngatain Sahra perempuan murahan dan anak orang miskin dan melarat. Dia juga bilang kalau Sahra cocok jadi perempuan gitu-gitu. Terlalu geramnya sampai ingin aku robek mulut lemasnya itu, ucap Ervan. Tiba-tiba dia emosi mengingat hinaan Arik waktu itu. Enggak. Biar aja, Sahra tadi siang juga dihina sama ibunya Gaskra, Nyonya Rindi, ucap Gavin melirik papa dan abangnya bergantian. Kenapa enggak cerita? Tanya Mama Salma menatap Sahra sendu. Takut Mama jadi sedih, jawab Sahra. Dia terus menyuapi makanannya. Kenapa Nyonya Rindi tiba-tiba menghina Sahra? Tanya papanya. Beberapa hari yang lalu Gaskra kesini lalu mengungkapkan perasaannya, namun Sahra menolak karena Sahra memang sudah tahu sepertinya watak orang tua Gaskra itu, ucap Gavin. Hinaan seperti apa yang dia lontarkan untuk Sahra? Tanya papanya dengan suara dingin. Dia memanggil Sahra dengan sebutan J*1 jawab Gavin. Beraninya perempuan itu menghina adik kalian. Geram Pak Akmal menggebrak meja makan memakai tangannya. Dia juga membuat Sahra menangis Pak, Gaskra katanya ingin mengejar kamu Ra, tapi kok malah cuek gitu seperti tidak peduli sama kamu, ucap Gavin menatap adiknya. Semua cowok sama aja bang, jadi aku enggak akan mudah luluh lagi dengan kata manis buaya, jawab Sahra, hati yang awalnya ingin dia buka untuk Gaskra seketika dia tutup kembali. Mungkin kita enggak jodoh mas, aku juga enggak yakin bisa kuat kalau punya mertua kayak gitu, aku juga memikirkan kebahagiaan anak aku kelak, aku rasa dia juga bisa bahagia walaupun tanpa gelar ayah, batin Sahra. Gavin dan Ervan menyadari wajah Sahra yang langsung berubah murung. Jangan memikirkan yang enggak-enggak, nanti kami yang akan menjadi papanya juga, Papa Om Tampan, ucap Gavin dengan bangga. Sahra malah terkekeh mendengar ucapan abangnya itu. Iya, abang akan selalu memberikan kasih sayang untuk anak kamu kelak jadi jangan sedih gitu. Kamu menerima Gaskra misalnya namun kalian berdua menikah diam-diam karena orang tua Gaskra tidak setuju, ujung-ujungnya malah berakhir cerai, karena orang tuanya menginginkan menantu yang setara dengan keluarganya, ucap Ervan menatap mereka bergantian. Tenang aja, Pak J juga akan mencabut saham di rumah sakit itu, kalau mau diratakan juga Pak J mampu, ucap Gavin. Baguslah. Biar hilang kesombongan perempuan itu, tapi percuma aja sih kalau saham dari perusahaan lain juga banyak, timpal Ervan. Tapi saham Pak Bos yang paling besar, timpal Gavin. J dan Anissa saat ini duduk di kursi menghadap penghulu. Karena hari ini mereka berdua melakukan akad nikah. Cinta, Sahra dan keluarganya dan Lenzi juga bersama keluarganya datang menyaksikan akad nikah Anissa dan J. Alea dan Alvin duduk dekat Gavin dan Sahra. Ayah J yang sudah punya keluarga sudah dikabarkan namun rupanya tidak datang. J menjabat tangan Pak Bram, lalu Pak Bram terlihat menghembuskan nafasnya pelan. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau Ananda J. Dairendra Fardaza bin Walid Amidan dengan anak saya yang bernama Anissa Daina dengan mahar sebuah mall dan 1 unit mobil dan emas 100 gram tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Anissa Daina binti Bram Satono dengan mahar tersebut tunai. Bagaimana para saksi? Sah. Sah. Sah, jawab Alea dan Alvin bersamaan. Setelah berdoa, keduanya menandatangani buku nikahnya. Setelah itu keduanya menyematkan cincin nikah secara bergantian. Setelah selesai melakukan akad nikahnya mereka pulang ke rumah J, karena J mengundang Pak Ustadz juga untuk mengadakan acara syukuran. Untuk resepsinya menyusul sesuai tanggal yang tertera di undangannya. Sabar bos, masih siang, celetuk Gavin karena melihat J yang terus duduk mepet dengan Anissa. Membuat J langsung membuang wajahnya karena malu gara-gara ucapan Gavin barusan. Setelah dibacakan doanya mereka pun mulai menikmati hidangan yang ada.
Jay juga mengirim bingkisan serta bantuan ke beberapa buah panti di kota dan pelusuk dan itu adalah tugas seluruh anak buahnya. Anissa tadi sempat kaget ketika waktu di Gua, ketika ayahnya menyebut mahar sebanyak itu, karena dia hanya meminta mahar emas 5 gram, dan uang 10 juta saja, karena merasa dirinya bukan orang kalangan atas atau perempuan yang berpendidikan tinggi. Namun di luar pikiran kalau Jay akan memberikan mahar yang sangat tidak dia sangka. Kedua orang tua Anissa dan adiknya diminta Jay untuk menginap di rumahnya saja jadi mereka tidak akan pulang. Yey mulai sekarang Ale dan Abang bisa bobo bersama Dedi dan Momi, girang Alea. Alvin pun sama, terlihat bocah itu terus tersenyum senang dari tadi. Ale nanti mau enggak bobo sama nenek? Tanya Ibu Yanti membuat bocah itu menoleh. Apa boleh Nek? Tentu saja boleh. Oke, Alea mau bobo sama nenek dan kakek, timpal bocah itu langsung berpindah memeluk neneknya. Tapi bagaimana dengan Momi? Momi pasti kesepian kalau enggak dipeluk Ale. Momi pasti sedih, karena enggak ada yang sayang Momi banyak-banyak, kan cuman Ale yang sayang Momi banyak-banyak, ucap Alea dengan wajah murung. Momi enggak akan sedih dan kesepian, kan ada Dedi yang peluk Momi, timpal Jay membuat Ale melotot karena tidak terima mendengar ucapan dadinya barusan. Enggak mau Dat, Momi kan punya Ale, ucap bocah itu tidak terima. Ale kan mau bobo sama nenek, mana boleh begitu, sahut dadinya. Abang bobo sama siapa? Tanya Alea pelan menatap abangnya. Sama Om Avan, jawab Alvin, karena tadi Avan yang mengajak dia. Yah, Ale tetap sama Momi dan Dedi, ucap bocah itu. Sangat sulit sekali untuk berpisah dengan Mominya. Kalau misalnya Momi bobo sama nenek, apa Ale akan ikut Momi juga? Tanya Jay menatap bocah itu yang duduk di pangkuan neneknya. Ale kan sayang Momi banyak-banyak Dat, sayang Dedi sedikit aja, jawab bocah itu membuat mereka semua hanya tertawa mendengarnya. Pengantin baru mah mukanya bersinar dan berseri-seri banget ya, ledek Lenzi dan Sarah membuat Anissa terkekeh mendengarnya. Kalian berdua juga harus menyusul ya, aku tunggu undangannya, ucap Anissa terkekeh, karena melihat keduanya langsung membuang muka ke sembarang arah. Menyusul sama siapa? Liris Sahra, namun otaknya memikirkan Gaskra. Di hari itu Sahra menatap mata Gaskra yang terlihat sangat tulus, namun mamanya mirip Oma Tiri di film azab biasanya sangat mengerikan. Mikirin apa hayo? Pasti mikirin Mas Dokter itu, tebak Anissa membuat Sahra hanya tersenyum malu karena Anissa bisa saja menebak isi pikirannya. Sehat-sehat ya dedek bayi, biar bisa ketemu tante dan kakak dan abang, ucap Anissa mengelus perut buncit Sahra. Setelah semuanya selesai, mereka semua pamit pulang dan Pak Ustadznya juga diantar pulang oleh Dakan. Cinta pulangnya nanti diantar sama Dakan aja, ucap Jay membuat Cinta heran. Saya bisa naik ojek bos, jawab Cinta. Nanti Dakan marah kalau kamu pulang tanpa menunggu dia, ucap Jay. Dia akan belajar menjadi abang yang sedikit pengertian untuk adiknya itu. Jay tahu kalau Dakan beberapa hari ini mengantar jemput Cinta dan Jay tidak akan melarangnya. Tapi Pak Dakan pasti sibuk bos, jawab Cinta. Dia tidak enak karena selalu diantar jemput oleh Dakan yang bukan siapa-siapanya. Jangan menolak Cin, nanti Dakan beneran marah kalau kamu tinggal pulang, timpal Anissa membuat Cinta hanya bisa mengangguk pelan. Tidak lama Dakan pun datang dan dia pun mengantar Cinta pulang. Anissa memandikan Ale seperti biasa dan Alvin selalu mandi sendiri karena itu kemauannya. Apa Alvin beneran bobo sama Om Avan? Tanya Anissa sambil menyisir rambut bocah itu. Iya Mom, abang kangen sama Om Avan, kalau Om Dakan bisa bobo sendiri aja, Om Dakan suka sibuk sama ponselnya, jawab Alvin membuat Anissa terkekeh mendengarnya. Jadi Om Dakan enggak mau berbicara sama Alvin.
Iya, Om bilang biasanya sibuk sama ponsel, dan Om bilang aku bobo aja duluan kalau belum ngantuk nonton kartun aja, jawab Alvin sambil mendongak menatap Anissa yang hanya tersenyum. Kemarin sore Anissa dan Jay sempat ziarah ke makam mama dan mantan istrinya. Jay meminta izin kepada mereka untuk menikahi Anissa, karena biar bagaimanapun Jay dulu adalah seorang suami bagi almarhum perempuan itu, dan Jay juga sudah tidak membenci perempuan itu lagi. Jay akan menempatkan nama perempuan itu di hatinya sebagai seorang perempuan yang sudah melahirkan kedua anaknya itu. Dan untuk Anissa ada tempatnya tersendiri, untuk seorang perempuan yang paling dia cintai itu.